Ya, selamat malam semua teman-teman. Apa kabar? Saya harap semuanya baik-baik aja. Welcome di acara Nikon Podcast. Kali ini kita akan ngobrol bareng sama tamu spesial kita, ada Joe Taslim. Nah, jadi sebelum kita mulai, seperti biasa, saya mau ngucapin selamat menunaikan ibadah puasa untuk teman-teman yang menjalaninya, dan semoga tadi udah pada selesai berbuka puasa dan udah selesai sholat taraweh. Nah, saya akan bacakan peraturan yang akan kita jalanin sama-sama di podcast ini. Yang pertama, seperti biasa, peserta tadi akan dimasukkan ke waiting room dulu sampai dengan 15 menit sebelum acara dimulai. Jadi tadi jam 19.45 pintu dibuka, baru teman-teman bisa join. Nah, pada saat sesi berlangsung, moderator akan memute semua mikrofon dari teman-teman semua, kecuali hanya mikrofon dari narasumber dan uh, Joe Taslimnya ya. Jadi yang hanya saya dan Joe yang bisa bicara. Nah, yang selanjutnya pada saat nanti di tengah-tengah sesi ada yang mau ditanyakan, teman-teman bisa langsung ketik di chat room, langsung ditujukan ke saya. Nanti saya akan langsung tanyakan ke narasumber. Nah, yang terakhir saya minta teman-teman untuk bisa mengaktifkan kamera videonya supaya kita ada interaksi antara pembicara dan moderator dan teman-teman semua. Nah, sekarang saya mau sapa dulu narasumber kita. Apakah sudah hadir? Halo. Nah, ini dia tamu Halo, spesial halo. kita. Halo Welcome. sahabat-sahabat Nikon di seluruh dunia. Apa kabar, Bro? Baik, baik, baik. Lagi di mana kah? Kabar baik. Di mana? Lagi di mana nih? Di Gue rumah? lagi di rumah, di kamar. Biasanya ini corner kerja gue. Semua Zoom, video call, semua terjadi di sini. Kalau ngeliat background-nya selalu sama. Kalau gue bikin video, nggak ada yang berubah. Ah. Nah, jadi teman-teman yang mungkin belum tahu, oh Joe ini adalah salah satu Nikon Icon yang udah gabung bareng kita sejak tahun 2019 yang lalu. Nah, pertama kali gue ketemu lu dulu di Setiabudi kayaknya ya. Iya, ngafe sama Ading. Setiabudi sama Ading. Nah, jadi waktu itu ceritanya Joe ada kerjaan sama salah satu tourism board di Makau. Itu Saya sepuh lagi Nikon ya, sama Ading bareng, ya. ketemu deh tuh sama Ading sama Sigit. Nah, ngobrol-ngobrol-ngobrol, Iya. akhirnya dikenalin lah gue ke Jo. Nah, Jo, lu udah di rumah aja berarti sejak kapan, Jo? Gue udah hampir 2 bulan ya, Kim. Gue udah hampir 2 bulan dan gue udah antara boring dan terbiasa itu udah jadi satu. Bener. Gue juga ngalamin kayak gitu. Gue dari 19 Maret kan, kayak gini kan, di rumah aja kan. Awalnya kayak jam kayak nggak jalan, tapi sekarang udah berasa udah kayak biasa aja, udah cepet-cepet aja gitu. Iya, hari berlalu cepet Oh, banget udah. oh. Lalu apa? Jadi ngapain aja lu selama ya lu di rumah sehari-hari ngapain aja kalau misalkan kayak gini? Gue biasanya ya karena Senin sampai Jumat tuh gue bantuin anak gue sekolah pastinya. Karena gue di rumah ya udah gue terlibat langsung. Terus setelah mereka selesai ya, Zoom, video call segala macem, gue biasanya nonton film. Kalau enggak gue main game. Sore gue olahraga jalan di sekitar apartemen gue. Itu ada daerah yang cukup inilah social distance lah, nggak banyak orang. Gue jalan sekitar 5 kilo. Terus selesainya ya setelah makan malam ya. Setelah makan malam gue nonton. Kalau enggak, kalau video call sama teman, meetingin kerjaan segala macam, meetingin apa yang mau dilakuin ke depannya setelah ini selesai, melepas rindu segala macam sama tim gue Nah, dan sama sahabat-sahabat keluarga, bisa kita video callan setiap hari. Jadi itu jadi rutinitas sih, dan emang ada kerjaan-kerjaan online, kayak gue harus foto sesuatu, atau gue harus bikin video, atau gue harus kayak Zoom kayak gini, meeting dengan, kayak kemarin gue meeting sama teman-teman di ekonomi kreatif tentang gimana seniman bisa terlibat untuk bantuin keadaan yang lagi sulit, kayak gitu-gitu sih. Jadi
Lumayan ya, banyak kegiatan work from home yang bisa dilakuin. Gue terlibat di dalamnya. Jadi, tapi masih santai sih, masih sangat-sangat santai. Masih bisa main game, masih oke lah. Nah, kemarin gue sempat lihat di IG lu beberapa hari yang lalu lu lagi sibuk menggalang apa sih tuh sebenarnya? Iya, gue sama kemarin tuh kan gue ada beberapa campaign ya yang gue terlibat rame-rame. Campaign yang gue terlibat kemarin tuh kayak satu cara sama semua musisi sama penyanyi, kita bikin satu video klip yang direkam dari rumah masing-masing untuk penggalangan dana bersama yayasan kitabisa.com. Terus gue terlibat di gerakan masker gitu sama siapa? Awi yang ngajakin sama Juli, Ciko segala macam untuk masker Indonesia yang bekerja sama dengan UMKM dan melibatkan pembelian UMKM, menggalakkan orang untuk menggunakan masker kain dengan membelinya dari UMKM, terus membuat bisnis mereka jalan dan juga hasilnya didonasikan gitu sih. Dan gue bikin sendiri akhirnya, gue sama CEO Kitabisa kan gue udah sama mereka udah lumayan sering ya, mereka ngajakin gue untuk galang dana. Terus gue teleponan sama Al-Fatih Timur, CEO-nya, salah satu co-founder-nya kitabisa.com. Terus, oke, sekarang giliran gue ngelakuin sesuatu lah, yang gue pribadi. Ini gue galang dana juga gitu. Jadi, gue menyibukkan diri lah. Intinya sih gue di rumah ini gue tahu emang ruang gerak tuh terbatas ya, tapi dengan bantuan teknologi sebenarnya masih banyak yang bisa kita lakuin sih. Dan gue dengan kapasitas gue dan apa yang gue bisa lakuin ya, selain kerja, selain sama keluarga, dan sekarang emang gue banyak waktu ya, gue pengen terlibat di setiap semua campaign yang baik lah, selama gue bisa gitu. Keren. Nah, buat teman-teman yang nggak tahu, tapi lu udah ikhlas kan? Udah ikhlas dong. Ikhlas. Udah ikhlas ya. Tuh menggambarkan ikhlas tuh bukan berarti nggak boleh marah gitu kan. Orang marah boleh, tapi at the end of the day kita let go gitu kan. Kalau nggak boleh marah kan bukan manusia. Manusia tuh harus marah, tapi tetap harus memberikan yang terbaik. Benar, gue demen. Ini buat teman-teman yang mungkin nggak ngerti kita ngomong apa, boleh lihat ke Instagramnya Joe @joe_taslim. Di situ ada tuh di postingan terakhir dia bahwa walaupun kondisi lagi kayak begini gitu ya, job nggak jadi, tapi tetap ikhlas ya. Jadi coba dilihat nanti abis Zoom ini kita lagi ngomongin apa biar ngerti. Nah Jo, terus lu sebelum corona ini lu sempat lagi ngerjain apa? Gue sebelum corona gue syuting beberapa iklan ya. Semenjak kemarin tuh kan di Indonesia cukup ada ayem ya. Waktu di Wuhan itu udah mewabah, di Indonesia tuh masih kayak santai, orang masih kerja. Dan di situ kayaknya dari klien-klien gue udah ngeliat, oke, kita harus uber semua kerjaan nih. Jadi gue syuting back to back tuh beberapa brand dari Free Fire, Head and Shoulders, terus sama ada satu brand lagi yang belum rilis. Jadi ngejar semuanya dan untungnya kekejar gitu. Kejar udah selesai semuanya. Dan akhirnya di masa work from home ini banyak kayak hal-hal yang bisa gue lakukan di rumah kayak bikin foto atau rekam video. Ya, yang sisa-sisanya lah. Yang semua yang penting-penting yang untuk kebutuhan syuting yang berkumpul orang banyak udah selesai. Kalau ya udah selesai Mortal Kombat kebetulan udah selesai di Desember itu, gue bersyukur banget sih. Kalau enggak batal loh, kalau bisa bubar sih syutingnya kalau kayak gini. Iya ya. Nah, mungkin banyak yang nggak tahu kali Jo lu main di Mortal Kombat sebagai apa dan kira-kira apa nih plan-nya nanti nih? Gue sebagai Sub-Zero ya. Kalau teman-teman anak-anak yang main Sega, Nintendo segala macam, sampai sekarang sih gamenya masih populer ya. Mortal Kombat tuh lumayan hebat sih. Sampai sekarang udah zaman gua kecil sampai sekarang tuh masih top 5 lah ya penjualan terbaik di seluruh dunia untuk gamenya ya. Jadi akhirnya makanya dari Warner Brothers akhirnya sudah setelah menunggu sekian lama untuk bikin, akhirnya mereka bikin. Dan gua beruntung diajak dan dipercaya untuk mainin Sub-Zero Palembang gitu kan. Sub-Zero yang makan pempek nih kayaknya nih. Nah, itu kan lebih sakti lagi loh. Kapal selamnya dimakan, apalagi orang. Kan? Itu gimana sih awalnya ceritanya lu bisa diajak jadi main Sub-Zero itu?
Atau langsung dikontak atau gimana? Langsung dikontak aja sih, langsung dikontak agent gue, nelfon gue gitu untuk tanyain bahwa ini ada tawaran dari film dari Warner Brothers, mereka lagi mau bikin Mortal Kombat dan lu dipercaya untuk mainin Sub-Zero gitu. Akhirnya gue bilang, oh ya udah kirim aja skripnya, ini skripnya gue baca dan gue suka, ya udah langsung jalan aja sih. Wish. Nah, ini kan kita kan ngobrol begini kan gue pengen teman-teman yang ngedengerin itu kan bisa inspired by seorang Joe Taslim gitu ya. Nah, mungkin lu bisa cerita sedikit awalnya lu tuh bisa masuk ke dunia entertainment gimana? Apakah dulu sebelum entertainment lu sekarang di entertainment pun terkenalnya sebagai aktor laga nih. Bukan aktor laga, tapi aktor laga ya. Iya. Laga, banyak lagak gitu ya. Ya, sebagai aktor laga. Nah, latar belakang lu apa? Apakah lu ada disiplin bela diri khusus? Terus bagaimana waktu itu awalnya masuk ke entertainment sih? Gue dulunya dari iklan ya. Gue sebenarnya mulai start pertama kali masuk ke dunia showbiz itu dari syuting iklan. Tapi gue sebenarnya atlet ya. Gue dulu jadi atlet lumayan lama ya, 12 tahun gue di timnas ya untuk judo. Dan juga gue diperkenalkan di dalam dunia showbiz itu juga pada saat mereka nyari talent karena konsepnya tuh bela diri gitu dan konsepnya kebetulan juga judo gitu kan. Jadi mereka casting lah talent beneran, pejudo beneran, ya kan, sama orang-orang yang kira-kira bisa bela diri dan gue ikutan casting sebagai pejudo beneran. Dan mereka ternyata suka gitu. Oke lah dibanding pakai aktor talent ya pakai pejudo beneran aja. Dari situ berlanjut tuh ke ditawarin foto lah, runway lah, segala macem ya so far so good aja sih gue jalanin. Selama di sela-sela jadi atlet kan kadang-kadang kita ada break beberapa bulan kalau nggak ada kompetisi ya gue just for fun aja nyari temen ya. Lumayan kan masuk ke dunia baru. Dan terus berlanjut terus, gue jadi model iklan itu, model iklan dari berapa ya? Sampai gue, dan ikut audisi film juga. Sampai 2007 tuh gue mau baru main film pertama kali. Jadi dari 2001 tuh gue udah main iklan tuh. Main iklan, jadi model ya, model-model ala-ala lah, model-model gak jelas gitu kan. Main iklan, casting iklan, dapet iklan, kadang nggak dapet. Tapi gue masuk ke film tuh 2007. Dari 2007 udah keterusan sampai sekarang dan masih main iklan bagusnya kan. Nggak lupa sama kulitnya kan karena dulunya dari iklan soalnya. Anak iklan. Emang kalau waktu lu dari 2001 ke 2007 nih itu kan lumayan panjang gitu ya. Dari pertama lu masuk sampai lu dapat film pertama. Nah, di tengah-tengah itu tuh lu pasti ada ngalamin up and down gitu ya. Pasti. Ya, apa yang membuat lu, oke, go firm nih, gue maunya di dunia ini. Nah, karena kan waktu itu lu punya pilihan untuk lu tetap di dunia keatletan lu, atau banting setir ke sini nih. Apa yang bikin lu memutuskan, oke lah, gue dunianya di sini nih. Kebetulan tuh emang dari kecil gue tuh satu keluarga film ya. Bokap gue dan satu keluarga besar kita tuh gila nonton bioskop tuh. Kita tuh punya tradisi tuh harus nonton bioskop seminggu 2 kali, seminggu sekali dari gue kecil gitu. Dan gue besar nonton banyak film dan gue suka banget sama film dan itu udah jadi awal yang baik sih. Dan gue punya cita-cita suatu saat mungkin gue terlibat di dunia film tapi karena kesibukan gue sebagai atlet ya gue nggak bisa kejar karena jadi atlet kan lo juga harus latihan sehari 3 kali, udah nggak ada waktu, lo udah nggak ada hidup karena kerjaan lo cuma latihan dan latihan. Tapi karena keterikatan gue sama dunia film tuh secara passionnya juga kuat, pada saat gue main iklan segala macam, of course jadinya gue ngerasa mungkin lah ini jadi salah satu jembatan ya buat gue untuk ngejar mimpi gue yang nggak pernah gue jalanin sebelumnya waktu gue masih kecil, karena kan gue sibuk digembleng jadi atlet. Jadi pada saat 2001 ke 2007 itu, gue masih main SEA Games sampai 2009 sih. Tapi gue, di saat gue harus masuk karantina pelatnas SEA Games, ya gue latihan 6 bulan, 1 tahun. Gue bisa ke Jepang, Korea 3 bulan, ke Jepang 3 bulan, gue latihan aja bak big book. Sehari 3 kali. Tapi kan setelah SEA Games selesai, PON selesai, kejuaraan kadang-kadang di Indonesia juga nggak banyak kan, setahun cuma 2 kali.
ada sela-sela banyak waktu ya gue ngerjain passion gue gitu ke mencoba masuk penetrasi ke dalam dunia film. Dan makanya butuh waktu lama karena emang ke dunia gue ada dua gitu. Dan pada saat gue retire dari dunia atlet 2009, nah itulah baru gue fokus 100% untuk mental, fokus, konsentrasi semuanya di film sebagai aktor. Gitu. Tapi dari 2001 ke 2009 itu gue jalan dua-duanya. Jadi makanya gue main iklan, main film kecil-kecil lah, ini itu segala macem. Yang nggak ada yang tahu juga kan jadinya. Karena film pertama masih apa sih? dijalanin dua dunia gitu kan. Tapi setelah gue fokus ternyata lebih baik gitu. Setelah gue nggak jadi atlet, gue retire jadi atlet, gue fokus ke dunia aktor, malah jadinya di dunia keaktoran jadi lebih fokus dan lebih baik hasilnya. Nah, kan waktu itu lu pernah ceritakan kalau lu memang dari keluarga atlet ya? Gue, abang gue juga atlet nasional, bapak gue tuh pencinta olahraga. Kalau bokap gue tuh, bapak gue tuh pencinta olahraga, tapi dia bukan atlet, dia bukan mantan atlet, tapi dia tuh emang pencinta olahraga, dia tuh nontonin semua kayak zaman bulu tangkis, pahlawan-pahlawan kita di dulu. Jadi dia tuh kayak punya ambisi anak-anaknya bakal jadi pahlawan gitu kan untuk menangin Indonesia nih di kejuaraan internasional. Jadi dia emang mensupport gua sama abang gua. Ada abang gua satu lagi, tapi abang gua yang paling gede itu somehow dia lebih suka main bola gitu kan. Jadinya dia nggak jadi pejudu. Main bola juga nggak jadi apa-apa juga akhirnya. Jadi emang kita cowok bertiga itu olahraga semuanya, karena bokap gue tuh kayak nge-push banget bahwa laki harus olahraga gitu. Pulang sekolah harus olahraga, harus lari, harus push up, segala macam gitu. Dan di judo pun dia juga nganterin, nungguin gitu kan, nungguin, maksain, boleh dibilang maksa kan, kita namanya masih bocah, disuruh latihan anak main layang-layang gitu kan. Kalau zaman sekarang kan main TikTok gitu. Zaman gue dulu masih kecil kan main layangan. Kan dibanding. Jadi gue zaman dulu sekolah olahraga dari kecil sih bang udah. Nah ini gue sambil bacain pertanyaan dari teman-teman yang ada ya, Jo ya. Ini ada pertanyaan dari Darius. Kalau sekarang nih yang masih lu jalanin workout apa aja, Jo? Gue sekarang nggak banyak ya. Gue sekarang maintain ya. Intinya gue tahu lah profesi gue sekarang, gue nggak boleh naik berat badan tiba-tiba. Gue nggak boleh tiba-tiba gue kelihatan loyo gitu kan. Gue secara profesional, kerjaan gue di showbiz, gue harus fit terus. Gue tapi juga nggak ekstrim, karena gue udah pernah menjalani kehidupan ekstrim selama 12 tahun, udah cukup gitu kan. Jadi gue paling lari 5 kilo gitu aja, cuma maintain-maintainnya 3 kilo, 5 kilo. Ke gym juga lari 20 menit, terus weight training yang basic-basic aja. Jadi gue juga nggak berusaha untuk membesarkan massa otot atau jadi atlet triathlon segala macam. Tapi gue maintain karena kerjaan gue butuh gitu, karena gue nggak pernah tahu film apa yang gue akan mainin ke depannya kan. Jadi gue nggak bisa gitu tiba-tiba gue drop, fisik gue jelek, tiba-tiba gue dapet calling untuk syuting yang heavy. Jadi sekarang walaupun syuting nggak syuting, gue tetap harus maintain terus, karena itu gue rasa bagian dari kerjaan gue ya. Selalu ready aja, nggak pernah tahu kan. Nah, terus ada pertanyaan dari Katiang, dia nanya, lu kan pernah main di Fast and Furious, terus barusan selesai Mortal Kombat gitu ya. Lebih seru mana sih pengalaman syutingnya gitu? Terus apa bedanya antara kedua film ini nih? Kalau film apa nih? Film Fast sama film apa? Sama Mortal Kombat. Oh, Mortal Kombat. Sama sih, kalau syuting di luar sih teratur ya. Jam kerjanya teratur, terus nggak ada banyak yang berubah, nggak ada banyak improvisasi semua yang tertulis di skrip, semua yang tergambar di storyboard. Itulah yang kita syuting gitu. Jadi sangat-sangat teratur. Kerjaannya santai sih, enak sih kalau syuting di luar sih. Karena di Indonesia kita syuting kan long hours dan banyak improvisasi ya.
kalau di Indonesia. Kalau di luar tuh jelas gitu, lu cuma di set 2 jam ya 2 jam udah pulang gitu. Dia nggak akan nyuruh lu nunggu, dia nggak akan nyuruh lu ngeceng atau nongkrong gitu. Lu datang, lu kasih makan, duduk 5 menit 10 menit pakai baju, make up, duduk 5 menit go syuting. Syuting masih ada, lu nunggu di trailer lo, duduk, relax, main handphone, baca buku, nonton TV, semuanya ada di trailer. Panggil lagi syuting dan juga nggak lama, lu datang, udah selesai, lu langsung diantar pulang. Nggak banyak nangkring-nangkring. Tapi kalau di Indonesia kita bisa syuting dari pagi sampai tengah malam gitu. Nah itu juga nunggunya 2 jam gitu dari satu setup ke setup yang lain. Gitu. Karena emang keterbatasan lokasi, infrastruktur. Kayak mereka kan kalau di luar kan semuanya udah siap. Kalau emang ada 3 set, tiga setnya udah siap, lightingnya udah siap. Mereka udah punya 3 set, gitu. 3 set kameranya semuanya udah siap, lensa semuanya. Jadi nggak dipindah-pindah dulu lightingnya tuh, ada orang ngeset lagi di next lokasinya gitu. Kalau kita ada set rumah, set jalan gitu, tinggal sana, syuting, kelar, pindah. Syuting, tek, pindah. Tinggal orangnya aja yang bergerak gitu. Alat-alatnya tuh nggak diangkat-angkat, lampunya itu nggak di-reset lagi. Kalau di kita kan, karena kita cuma punya 1 set, terus kita pindah kan, kita bawa nih. Kita ngeset lagi lighting-nya kan, ngetes dulu framing-nya kan, makanya lama nunggunya di sini. Iya, oke. Kalau di sana kan duitnya banyak gitu, mereka bisa punya 5-10 set kamera dan tetek bengeknya, sama gear-gearnya semua ada gitu, nggak cuma 1 atau 2. Kalau lu nge-shoot waktu lu proses syuting Mortal Kombat ini berapa lama sih? Apa totalnya? Berapa bulan atau berapa tahun? Gue syuting Mortal Kombat 3,5 bulan ya. Gue di South Australia ya, di Adelaide. 3,5 bulan dari gue datang habis selesai. September ya, 3,5 bulan gue dari sana akhir September. Dan emang rata-rata kalau syuting di luar 4 bulan. 4 bulan. Kalau perbandingannya sama kalau lu syuting di Indo berapa lama biasanya? Di Indo kalau project rata-rata di Indonesia itu 1 bulan. Rata-rata ya, average project di Indonesia tuh 2 minggu sampai 1 bulan. Tapi project yang berat bisa 1 bulan lebih, tapi jarang kan. Project yang mahal itu jarang. Kalau lihat dari hari syutingnya aja, kalau hari syutingnya itu project bisa syuting 2 bulan tuh berarti heavy budget ya. Budgetnya cukup banyak. Tapi rata-rata average Indonesia tuh 3 minggu sampai 1 bulan. Itu mostly ya, drama komedi, drama, segala macam. Oke. Nah, sekarang gue pengen masuk ke, ya karena kita bicara di teman-teman Nikon nih, jadi kan pengen tahu tentang passion lu di foto nih. Nah, lu sejak kapan suka foto? Terus apakah lu pernah belajar atau gimana awal-awalnya? Gue belajar sendiri ya. Gue tuh karena kerjaan gue setiap hari sama kamera ya. Walaupun kamera film gitu ya. Tapi kan banyak juga zaman dulu tuh syuting pakai kamera SLR. Kalau zaman-zaman gue dulu tuh SLR tuh udah bisa syuting pakai film. Jadi karena setiap hari hidup gue tuh di dunia yang berhubungan sama kamera dan lensa segala macem. Jadi gue tertarik karena tapi gue mungkin bukan tipe orang yang suka fotografi. Terus untuk foto-foto yang secara teknis, makanya gue belajar yang paling simple aja, pokoknya yang triangle-nya aja, pokoknya aperture, ISO, sama speed, that's it. Itu yang harus gue tahu untuk hasil foto gue. Fokusnya bagus, lighting-nya cukup, dan cukup tajam, kualitas bagus gitu. That's it aja, gue hanya tahu itu, gue rasa itu cukup, karena kalau gue moto, gue lebih pengen punya foto yang punya cerita gitu. Kalau gue sih simple itu sih. Jadi gue pengen gue lebih momen sih ya. Gue lebih momen kayak hal-hal yang gue rasa ini nggak bisa diulang nih. Kalau gue harus megang, makanya kalau megang kamera tuh harus gue pegang terus, kadang-kadang hal-hal yang nggak bisa kita arahin untuk tiba-tiba ada orang lewat, satu orang loncat, ada yang ketawa di belakang, nah itu momen bagi gue. Itu kalau diulang lagi nggak bisa gitu. Itu freeze the moment, itu yang bagi gue fotografi yang gue suka gitu, dan hasilnya itu bagi gue punya cerita. Jadi kenapa gue suka fotografi, karena gue suka bahwa kadang-kadang kita syuting suatu adegan kan dynamic ya, like thousands of frames ya, shots yang jadi satu, jadi gambar bergerak, video. Tapi sometimes satu still foto gitu ya, bisa bercerita lebih banyak gitu. Itu yang gue suka sih.
kita bisa ngelihat kayak satu foto, tapi kalau powerful banget image itu, kita bisa narik nih cerita ini orang pasti lagi susah nih. Kayak ngeliat lukisan. Kalau orang ngeliat lukisan, lu tahu kan orang bisa duduk lama gitu, karena lukisan tuh punya cerita gitu. Nah, yang gue suka dari foto tuh, sometimes kalau foto-foto yang luar biasa tuh, kita bisa lihat foto itu, kita bisa bikin suatu cerita gitu. Itu kenapa gue suka fotografi. Karena dunia gue udah gambarnya bergerak terus lah. Iya, makanya. Nah, ini ada pertanyaan dari Belinda Tanto. Kan lu sibuk sekali nih, banyak ya pada saat sebelum sekarang lah ya. Waktu lu syuting, bagaimana caranya lu ambil waktu untuk tetap bisa motret? Gue harus jadiin satu ya. Kalau gue jadi kalau gue selalu bawa kamera gue ke lokasi syuting pasti. Mau kadang-kadang gue nggak pakai karena gue nggak ketemu momen apapun. Mostly gue nggak pakai, sometimes gue pasti harus selalu ada di kamera gue karena gue nggak pernah tahu kapan gue akan ketemu. Wih, gila. Nah, gue nggak mau pada saat gue kayak gitu, kamera gue di hotel atau di rumah gitu. Jadi kamera tuh pasti selalu, tas gue tuh berat makanya. Ini kamera gue tuh gue selalu bawa, dan mostly di syuting tuh gue selalu bawa. Kadang-kadang gue nggak mau apapun, tapi gue bawa terus. Karena kadang-kadang gue gila, gue langsung ngambil kamera, gue mau. Jadi harus gue motret tuh di sela-sela kerja, boleh dibilang. Jadi pada saat gue syuting iklan, atau gue syuting film, atau gue syuting, atau gue foto, motretan ya, gue bisa kadang-kadang, enak banget nih, ini gila ya. Filmnya enak banget nih, kayaknya orang itu lightingnya juga bagus. Gue bisa moto gitu. Kayak gue nggak pernah rencanain kapan, gue moto yuk, let's go somewhere untuk moto. Dan gue bukan, maybe someday ya, kalau gue ada waktu yang bisa gue fokus gitu untuk moto gitu. Tapi so far karena gue sibuk, jadi gue ngerasa gue foto di sela-sela kerja itu gue bisa moto gitu. Di sela-sela syuting gue masih bisa motret lah. Malah jadinya agak punya sesuatu yang bisa dimainin dibanding gue ngapa-ngapain yang nggak kreatif kan. Ya, kalau gue nunggu gitu kan, gue nunggu duduk gitu. Jadi penjepret gitu. Cuma aja gitu. Nah, mereka tapi rata-rata aktor sekarang tuh udah jadi tren juga ya. Rata-rata aktor sekarang di luar negeri pun juga mereka pasti bawa kamera ke lokasi karena somehow emang ke dunia ini ya, dunia masih jadi satu lah ya, gue bilang dunia aktor, dunia sinematografi, filmografi, fotografi itu masih jadi satu lah, masih dalam satu bubble kalau gue bilangnya. Semuanya masih terkait satu sama lain. Jadi udah nggak heran lah kalau banyak aktor sekarang di luar pun juga motret sekarang. Dan mereka lucunya sekarang apa yang mereka lakukan, nunggu di lokasi lama tuh mereka motret nih. Motret, krunya dipotret gitu kan segala macam. Terus kalau pas selesai syuting mereka bisa print jadi buku terus dikasih hasil foto mereka ke kru sebagai kenang-kenangan. Jadi it's beautiful. Kayak sesuatu yang lo bisa lakuin di sela-sela kerja tapi mean something buat orang lain dan lo juga jadi lebih sharp kreativitas lo gitu. Nggak kayak tidur gitu kan. Baca komik. Lu boleh tuh kalau lu nggak ada rencana mau bikin kayak tadi yang lu cerita itu yang lu fotoin terus lu cetakin gitu. Someday. gue tuh itu emang harus niat sih karena itu. Tapi gue waktu gue di Mortal Kombat tuh gue moto banyak juga karena gue buat terus kan, gue moto kayak kru-krunya, terus asisten production, kayak the spark in the set yang mereka ketawa, ada yang segala macam itu kan, gue juga rajin motoin gitu. Cuman emang gue tuh belum di titik dimana serajin itu untuk ngeditin tuh semua foto, bawa, di print di buku gitu kan, dijadiin satu buku yang bagus, dicetak 50 buku, dibagi-bagiin ke kru gitu kan, terkenang-kenang. Nah, gue belum di titik itu. Tapi gue warm up dulu gitu. Someday. Itu I think is beautiful ya buat orang lain juga gitu. Mereka jadi ingat, oh ini yang moto Joe loh waktu gue syuting sama dia di buku buat mereka. Gitu. Kayak buat tim kamera, tim kostum, mungkin dikasih 3 gitu. Kayak sutradara dikasih 1 gitu. Itu udah dilakuin sih di Hollywood kayak gitu. Dan gue terinspirasinya dari situ justru. Gue ngerasa, this is kind of beautiful. Kayak
mereka juga ingat gitu. Dan gue juga punya bukunya gitu kan, orang-orang yang gue kerja bareng. But that's beautiful about fotografi itu gimana still picture itu means 1,000 words, right? Jadi lo 10 tahun lagi gue mungkin udah gemuk atau botak atau nggak jelas gitu kan. Tapi gue punya, let's say gue punya rekam jejak project-project film di mana orang-orang yang mukanya gue kalau gue nggak dokumentasikan, gue lupa gitu. Tapi kalau gue ada kan gue bisa lihat, dia. Kayak ini aja kayak lulusan SMA gitu, buat kenang-kenangan. Iya. Gue sih setuju dengan tadi lu bilang bahwa foto itu kan punya arti banyak gitu ya. Jadi kalau misalkan gue ngobrol sama banyak orang gitu, sama banyak fotografer, lu tuh belum jadi fotografer kalau lu hanya motret, terus file lu sudah lu simpan sendiri nih di laptop lu gitu. Ya. Lu mesti print fotonya, karena begitu lu print sama lu lihat di digital, artinya beda. Beda, gue ngerti. Ceritanya beda sih. Iya. Misalkan kalau kayak foto di belakang lu itu tuh kan, kalau lu cuma lihat di monitor doang kan, ya mungkin ya gitu doang. Tapi kalau misalnya pada saat lu print, lu keren banget Iya. gitu. Ini keren nih. Ini gue dapetnya di salah satu charity, ada pelelangan charity dan gue ada di situ dan gue mau bantu dan mereka nggak mau minta sedekah, jadi mereka jual foto ya. Ini gue suruh milih salah satu foto ya gue beli foto itu. Nah, hasilnya buat donasi buat kemarin itu Rohingya ya. Ini fotonya Darwis ini. Ini waktu itu yayasannya kerja sama Darwis, terus Darwis memberikan foto-fotonya. Yayasan menjual foto-foto itu kepada donatur beli dengan sejumlah uang, uangnya dikasihin ke, which is that's also beautiful loh, dikasihin ke Rohingya, refugee Rohingya yang di Aceh. Jadi gue rasa itu juga salah satu yang fotografer bisa lakuin kalau mungkin terlibat sama yayasan. Karena kalau kita nyuruh orang donasi kan, tadi dong gitu kan. So, gitu. Tapi kalau kita ada sesuatu, kita mau jual nih foto ini, hasilnya orang lebih tergerak, orang lebih termotivasi untuk terlibat. Iya, setuju. Nah, terus berarti kalau dibilang gitu ya, genre foto lu yang lu paling suka apa tuh? Human interest berarti banyakan ya? Iya, gue harus bercerita ya. Kayak foto ini kan, kalau lihat kan nih kayak bapak sama anak yang nyemir sepatu bapak itu. Kalau kita lihat kan dua-duanya orang susah ya. Bapak itu juga orang susah, anak itu juga orang susah. Tapi bapak itu ngeliat anak itu pada saat anak itu ngerjain nyemir sepatunya. Gitu. Dan itu hitam putih gitu. Lebih powerful lagi message-nya. Bahwa mereka tuh ya, kalau gue ngeliat dari gue bisa bercerita di foto ini, mungkin orang lain bisa melihat hal yang beda. Tapi gue ngeliatnya kayak orang susah aja bisa bantu orang susah, dan bapak itu ngeliat anak itu kan. Kayak gue mungkin dulunya kayak lo, dan sekarang gue masih susah gitu. Life is tough gitu. Kayak gitu aja sih, kayak banyak hal yang dulu bisa tarik dari suatu still picture gitu. Nice. Betul. Nah, terus ini banyak yang kepo nih, banyak yang nanya di chat room. Lu tuh motret pakai apa aja? Pakai kamera apa? Pakai lensa apa? Nikon lah. Nikon apa? Gue lagi punya gear baru Z70 ya. Gue suka banget kamera karena ringan. Dan ini bukan iklan ya, tapi emang anak-anak Nikon semua juga kan. Tapi gue suka dari kameranya full frame dan dia ringan dan juga desainnya keren dan hasil foto luar biasa pastinya. Dan juga lebih hebatnya lagi, gue bisa pakai di luar foto tuh, gue kan butuh banyak untuk ngerekam video ya. Jadi kalau gue ngerekam video, gue bisa lakuin sendiri. Dan hasilnya tuh nggak kalah sama kamera-kamera film atau kamera video. Dan gue bisa kayak bikin dokumentasi segala macam pakai Z70 itu juga sangat-sangat luar biasa sih hasilnya. Yang paling penting ringan sih kalau gue sih, karena kenapa? Dan gue juga makanya nggak bisa, gue tuh pengen banget gitu punya lensa zoom yang sakti gitu ya, yang bisa dari gue duduk di pohon beringin tuh gue bisa nembak dari jauh. Tapi gue tahu kalau gue bawa-bawa itu gue kayak bawa-bawa AK-47 gitu kan, ribet gitu. Dan gue tahu mobilitas gue yang harus gerak cepat dan harus praktis tuh, kecuali gue bawa itu, kalau gue udah jadi profesional fotografer yang udah emang bawa gear segede gaban, gue mau moto. Tapi karena gue kan fotografi itu kayak bagian dari aktivitas gue kan, dan gue harus lengket di badan gue terus, foto harus ringan, harus sakti tapi ringan, dan harus compact gitu kan. Jadi Z70 so far gue bilang yang paling sakti so far yang pernah gue punya ya. Biasanya agak berat-berat soalnya.
untuk full frame ya. Ya, jadi teman-teman, Joe lagi barusan aja pakai Nikon Z7. Nah, lensa-lensanya Sorry, Z7, sorry. ya Z7. Z7, lensa-lensanya Z lah, jadi dari 2470 so ada lensa fixnya juga. Nah, buat teman-teman yang masih mau nanya boleh langsung ketik di chatroom ya, sambil saya akan bahas poin-poin lainnya lagi. Nah, Joe, terus Ya. Setelah COVID ini tadi kan lu sempat ngobrol, lu ada banyak ngobrol sama kru lu, sama temen-temen lu, nanti lu bakalan punya plan apa setelah COVID. Nah, apa sih lu mau ngapain sih setelah COVID ini selesai katakanlah nanti? Gue setelah COVID selesai sih gue mau motret nih. Gue satu hal yang gue nggak lakuin karena gue ngerasa gue punya banyak waktu gitu ya. Gue punya banyak waktu, gue ngerasa kayak someday gue harus kayak bikin satu trip, gue pengen motret gitu. Satu trip bareng teman-teman gitu, mungkin lebih seru ya. Ke lokasi yang eksotik di mana gitu kan. Itu udah gue masukin bucket list gue sih. Gue pengen motret yang serius gitu. Yang sekarang kan gue motret bagian dari aktivitas gue, tapi gue juga tahu hasilnya ya dadakan karena semuanya terjadi by insting kan. Tapi kalau gue rasa sesuatu yang di-prep dengan baik gitu, kalau gue datang, gue pilih lokasinya dulu, gue tahu gue mau kemana, gue bawa gear gue, itu pasti lebih bagus. Terus kedua, gue mungkin lebih banyak ngumpul ya, karena hal-hal yang kita kayak take it for granted tuh ya, kayak tarsok ngumpul sama teman. Sekarang kita tahu 2 bulan di rumah kita nggak bisa ngumpul sama siapa-siapa gitu. Mungkin setelah ini selesai kita mungkin catch up sama teman-teman lama atau lebih sering bersosialisasi gitu kan, ngumpul, ketemu face to face, hug each other gitu, kayak hal-hal yang kita take it for granted karena kita pikir itu bisa kita lakuin kapan aja, dan ternyata kita tahu ternyata kita nggak bisa lakuin itu 2 bulan, dan kita nggak tahu sampai kapan, who knows, right? Bisa aja itu jadi sesuatu yang terlarang kalau misalkan kita nggak punya vaksinnya gitu kan. Mau peluk orang, ntar dulu nih, kita belum ada vaksin, belum ada cure nih, kalau dia ada mati. Sekarang udah jadi sesuatu yang mahal untuk meluk teman gitu kan, untuk meluk teman, karena kita nggak tahu teman kita dari mana kan. Sekarang udah semuanya udah harus hati-hati, harus hygiene. Jadi hopefully setelah kita punya vaksin, punya cure segala macam ini, COVID-19 ini udah jadi flu biasa gitu ya, orang kan, udah minum aja ini pil apa kayak itu kan, ya ada cure-nya udah ada, kayak udah jadi kayak penyakit biasa. Pilek biasa gitu ya. Iya, kalau udah ada cure-nya kan jadi kayak penyakit biasa, itu kan jadi masalah karena kita nggak punya cure-nya dan vaksinnya belum ada. Jadi lebih berintrospeksi bahwa emang sesuatu yang kita pikir kita bisa lakuin kapan aja tuh bisa aja besok nggak bisa gitu. Kalau lagi emang nature atau Tuhan atau takdir apapun ya yang bisa diberi. Sekarang nggak boleh pelukan, nggak boleh salaman. Sekarang aja udah kayak gitu kan. Iya. Just kita harus lebih bersyukur lah, lebih appreciate ke depannya, mudah-mudahan cepat selesai sini. Amin. Sekarang tuh kita ke supermarket aja udah kemewahan yang luar biasa. Iya, sekarang gila nonton bioskop, mall, itu jadi mewah banget karena udah nggak bisa kan. Konser, bayangin sekarang konser, club, lounge, bar, itu udah jadi tempat yang sangat-sangat, walaupun nanti kita udah enggak, orang udah was-was kan sekarang karena bisa aja virus yang lain. Jadi mahal semua itu, bersosialisasi sama teman, sama keluarga itu jadi hal yang mahal sekarang. Iya. Punya duit nggak ngaruh, lu punya duit satu kontainer. Bener, itu dia. Makanya lu kan nggak bisa gitu kan. Lu mau kenanya bisa ke siapa aja kan kayak gini kan. Iya, nggak ada obatnya bro, siapa aja. Nah terus kalau itu adalah short term plan lu yang lu bakalan lakukan setelah COVID-19 ini selesai gitu ya. Nah, kira-kira lu apa long term goal lu nih yang lu masih gue masih perlu capai A, B, C. Itu apa aja bisa lu share nggak? Gue sih dunia gue nggak bakal jauh-jauh ya, karena gue nggak ngerasa gue bakal jadi businessman gitu ya, punya perusahaan atau
usaha apa, gue tahu emang darah di dalam badan gue emang di dunia kreatif ya, di dunia artistik pastinya ya. Jadi nggak bakal jauh-jauh dari dunia film sih. Kedepannya mungkin gue jangka panjangnya gue pengen produce film sendiri pastinya kan. Atau kalau ada skrip bagus gue pengen nge-direct sendiri gitu kalau gue udah cukup berumur gitu, nggak bisa main lagi. Masih di kolam yang sama, cuman baju renangnya aja beda gitu kan. Oke, jadi lu bakalan ada di dunia entertainment ini sampai nanti lah Tetap ya, masih panjang ya. berhubungan sama kamera, lokasi, kostum, makeup dan lain-lain. Karena itu udah jadi playground gue ya. Karena gue ngerasa itu kerjaan tapi itu juga passion gue dan gue nggak ngerasa kerja selama ini sih. Itu the best job kan kalau lu nggak ngerasa kerja. Lu ngerasa lu ngelakuin Exactly. sesuatu yang lu Yes. suka. Betul. Kayak lu lah, Yeah. moto gitu kan. Yang punya Nikon gitu kan, nggak berasa kerja. Passion. Yoi. Lu apa kalau lu perhatiin nih beberapa teman apa artis gitu, mereka ada yang namanya virtual photoshoot. Nah, I see. jadi misalkan nih kayak gue lagi ngobrol sama lu nih by Zoom atau by FaceTime gitu, ya gue akan motret lu dari sini, gue akan ngegayain lu nih, Jo lu rada ke kiri dikit, rada ke kanan dikit. Nah, lu boleh pikirin untuk coba itu. Karena kemarin gue lihat Gading, Dion gitu ya, mereka coba foto-foto kayak gitu tuh. Bagus sih, itu kan Iya. kreatif ya. Itu Iya. kreatif. Emang kalau emang sekarang keadaannya kayak gini, kita nggak bisa ketemu langsung, nggak bisa ke lokasi di publik langsung untuk ngelakuin photoshoot. Dibanding nggak ngapa-ngapain ya, let's do something, right? Which is itu aku rasa kreativitas dan ide yang mereka lakuin itu keren, aku bilang. Tapi emang nggak akan pernah sama dengan lo moto dengan modal depan lo atau objek di depan lo real. Karena dengan barrier internet yang harus cepat dan teknologi dan juga lensa kan juga nggak nangkep langsung objeknya kan, itu melalui iPad atau whatever itu lagi, itu gue rasa emang itu membatasi kepuasan seorang fotografer ya. Tapi dengan keadaan sekarang ya why not ya, dibanding nggak apa-ngapain deh coba. Yeah, Motoin kucing belakang rumah terus kan bosen tuh kan model-model gitu. Iya. Kali-kali lu bisa sambil kontak ke teman-teman lu di Mortal Kombat sambil lu foto-foto mereka. Ya, yeah, who knows, right? Who knows. Iya. Well, ini pertanyaan terakhir, Jo. Ini tadi gue belum sempet nanya sama lu mulai suka foto tuh dari tahun berapa sih? Gue boleh dibilang gue punya kamera pertama gue itu, dan gue dulu tuh gue tuh orangnya kalau pengen belajar sesuatu gue harus punya dulu gitu, walaupun gue nggak ngerti gimana mengoperasikan kamera. Jadi gue zaman gue beli pertama kali kamera gue tuh di 2013 Fast and Furious. 2012 2011 mungkin udah 8-9 tahun ya. Gue beli ya, kamera gue beli, terus gue Google gitu ya. Gue beli buku, ke Gramedia gue beli buku gitu, gue baca apa hubungannya nih, kenapa kadang-kadang gelap, itu gue harus ngelakuin semuanya sendiri. Dan ya sampai sekarang gitu aja sih. Dan memang sekarang ilmu gue yang gue nggak pernah bisa karena gue belum belajar tuh ilmu di dapur masak foto itu. Foto gue tuh selalu terjadinya ya udah gitu aja gitu. Gue tahu proses terpentingnya itu juga sekarang tuh di dapurnya. Which is I have to learn from you lah, atau from Adi gitu. Nah, ini gue pertanyaan terakhir tadi yang gue sebelum sempat bacain. Ini kan lu tadi mulai sejak 9 tahun yang lalu gitu ya. Nah, kira-kira lu punya advice untuk teman-teman yang lain nih yang mereka baru mau mulai foto gitu. What should they have in mind pada saat mereka mau mulai foto? Gue bilang orang tuh ngelihat title fotografi, fotografer itu ngelihatnya terlalu heavy ya. Kadang-kadang fotografer, of course ada professional fotografer, ada fotografer sebagai hobi, ada orang fotografer just for fun gitu kan, jadi fotografer. Tapi orang tuh berpikir untuk terjun jadi fotografer tuh berpikir, oh gue harus punya skill yang cukup dulu nih, ngerti, kalau enggak malu.
Enggak, gue bilang kayak gue sih simple ya, gue nggak ngerti apa-apa soal kamera, nothing, lensa nggak, gue soal nggak ini gimana sih itu pokoknya. Tapi gue apa yang gue lakuin ya gue punya aja dulu, dan gue belajar. Setelah gue punya kan gue udah kejebak dalam air gitu kan, gue udah punya nih, masa gue nggak apa-apain, and then mau nggak mau termotivasi gue untuk belajar. Dan apapun hasil fotonya nanti itu emang nggak perlu, orang kan berpikir bahwa wah kalau foto gue gini-gini aja sih. Aku bilang kalau emang dari dunia seni ya, of course dalam satu hal-hal teknis ya foto nggak boleh. Ada rule yang basic yang emang harus nggak boleh. Kalau lo foto orang ya gelap gulita ya orangnya nggak kelihatan kan. Hal-hal itu kalau dikuasai balik lagi soal taste kan. Balik lagi soal taste dari mata lo kan. Ibaratnya mata lo ngelihat itu tuh bagus, lo ngerasa itu foto yang bakal keren. Ya that's it. Kalau lo ngerasa lo happy dengan foto itu ya you're a photographer for yourself gitu kan. Soal nanti ke depannya lo bakal jadi orang akan berpikir, ih foto lo dahsyat itu urusan nanti, tapi lo dulu harus suka dulu kan. Ibaratnya you have to love your work first gitu kan. You have to love the gadget that you own sama hasil kerja lo harus menikmati. Kalau lo nggak menikmati, berarti lo kerja untuk mata orang lain, which that's gonna be a nightmare karena lo nggak akan pernah suka kerjaan lo. Lo ngerjainnya, gue sih nggak suka, tapi dia suka. Udah amat lah ya. Mungkin lo lebih percaya mata orang lain. Lo harus suka dulu gitu. Setelah lo suka, lo yakin foto lo bagus, orang lain mungkin nggak suka, mungkin ngasih kritik bahwa kurang ini bro. And if it makes sense, ya makes sense. If it's not, it's your photo, you know. What the heck gitu kan. Itu lo bakal print lo segede gaban taruh di kamar lo. That's your art bro. You gotta be proud. Lo mungkin nggak bisa dijual, but you love photography. Well, who cares, right? The most important thing, you gotta love it. Ya. Jadi ini benang merah yang gue tarik dari semua pembicaraan gue sama semua teman-teman kita, bahwa pada saat kita mau mulai foto, ya yang penting mulai aja dulu gitu. Lu nggak usah mikir macam-macam gitu. Lu nggak usah mikir lu perlu pleasing other people. Lu nggak usah mikir tentang apakah hasilnya bagus jelek nanti ya. Untuk just do it gitu kan. Makanya ada brand sepatu yang tag-nya just do it, ya udah itu memang benar gitu. Iya, makanya di Nikon kita punya slogan gitu ya, di hashtag-nya yuk mulai motret. Jadi itu ajakan kita untuk semua teman-teman yang mau mulai foto, udah nggak usah mikir macam-macam, mulai motret aja dulu. Setelah itu ya you'll find a way how to improve yourself gitu kan. Betul. Iya. Yep. Bersetuju sih. Okay. Thank you so much, Joe, for your time. Thank you, Kim. Thank you, guys. Thank you so much. Stay safe. Stay safe semuanya. Selamat berpuasa. Semoga sehat selalu. Jaga kesehatan, itu penting. Yes, lu juga. Ya, yuk mulai motor. Ya, yoi. Jadi kita tunggu hasil-hasil foto lu lagi yang lu bakalan post di your IG. Yep, gue ingetin lagi buat teman-teman yang lain yang mau tahu tadi gue ngobrol apa sama Joe di depan. Nah, langsung kepoin aja IG-nya @joe_taslim. Di situ ada kenapa Joe bisa ikhlas menjalankan. Nah, motor harus ikhlas. Oke, kalau gitu Joe, thank you so much sekali lagi untuk waktunya, untuk sharing lu. Thank you juga untuk semua teman-teman yang udah nonton. Thank you. See you next time.